Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki yang banyak, kesehatan dan nikmat yang lainnya, sehingga kita alhamdulillah diberikan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah kita akan membahas tentang taubat. Kita ini sebagai manusia mempunyai kesalahan-kesalahan. Kita yang sudah berumur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun dan seterusnya, atau bahkan kurang daripada itu. Tentunya kita pernah melakukan dosa, tentunya kita pernah melakukan kesalahan, tentunya kita pernah bermaksiat. Yang bisa jadi maksiat itu, dosa itu kita laksanakan secara sengaja ataupun tidak sengaja tetapi berlanjut, maka itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Ketika sebagai umat manusia, sebagai umat muslim mempunyai kesalahan, maka satu-satunya yang harus dilaksanakan, satu-satunya yang harus dimiliki adalah bertaubat daripada kesalahan tersebut. Kita beristighfar dari berbagai kesalahan yang ada, baik kesalahan yang lama maupun kesalahan yang baru, baik kesalahannya itu adalah besar maupun kesalahan itu adalah hanya kecil yang kita laksanakan. Tentunya kita punya kesalahan terhadap orang lain, kita punya khilaf dari manusia. Bisa jadi kita lalai di dalam melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan adalah taubat. Yang kita butuhkan adalah kita beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Tidak sifatnya sementara. Hari ini taubat, besok melaksanakan lagi. Besoknya taubat, besoknya berulang. Bukan itu bentuk taubat yang sesungguhnya. Bentuk taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul menancapkan dalam hati untuk meninggalkan maksiat yang pernah dilaksanakan, meninggalkan kesalahan yang pernah dilaksanakan, tidak mengulangi kembali. Itu adalah merupakan taubat. Kalau kita termasuk hamba yang bertaubat, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan fasilitas bagi orang-orang yang pernah melaksanakan kesalahan. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab yang melaksanakan kesalahan-kesalahan sebelumnya, lalu bertaubat, bergabung dengan Rasul, bergabung dengan para sahabat yang lainnya, lalu menjadi dai, bahkan menjadi khalifah, menjadi muslim yang sejati. Siapa yang tidak mengenal sahabat-sahabat yang lainnya, Khalid bin Walid ketika menjadi pasukan kaum kafir membunuh kaum muslimin saat itu, lalu bergabung dengan Islam, bergabung dengan kaum muslimin, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya diampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Marilah kita mengikuti jejak orang-orang yang bertobat, karena jejak orang yang bertobat sebagai contoh, kita insya Allah akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat,
kita melaksanakan dan berusaha melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, lalu menambah dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jazakumullahu khairul jaza. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.